Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti akan masuk surga, kata Nabi, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, kila wa ya aba ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk surga itu rupanya ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mengikuti aku, yang mentaati aku akan masuk surga. Dan siapa yang menolak aku, yang tak mau ikut dengan aku, merekalah orang yang enggan masuk surga. Ini di sini semua insya Allah calon ahli surga, amin. Allahu Akbar, karena semua taat sama Allah. Baik, sebelum kita mulai, saya lihat di belakang masih banyak yang bermain-main. Boleh maju ke depan Pak, merapat-rapat Pak. Di dalam majelis kita mesti buat adab. Seperti yang di depan ini, Masya Allah. Angkat kepala, buka mata. Semua Pak, angkat kepalanya, jangan ada yang tertidur. Saya ini baru pulang perjalanan jauh, belum pulang ke rumah Pak, langsung ke sini. Subhanallah. Allahu Akbar. Mari Pak, maju lagi ke depan Pak. Yang di sana, yang pojok-pojok yang bersandar, maju ke depan insyaallah. Arahkan matanya ke sini Pak, kepala. Ta'zim wal ihtiram, agungkan dan muliakan. Meskipun yang bicara ini bukan kiai, bukan ustaz, cuma anak band yang bicara. Tapi kalau antum dengar, insyaallah dapat manfaat. Semua siap insyaallah ya. Yang mendengar bukan cuma telinga, tapi mata, darah, daging, tulang, rambut, semua ikut mendengar. Sehingga setelah majelis ini dibuat nanti, tak satu pun yang lupa, yang hilang dari ingatan, sehingga kita bisa mengamalkan dan menyampaikan. Semua siap insyaallah. Masya Allah. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, coba diingat kalimat sederhana ini. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Tidak ada yang lebih penting dari iman. Iman ini lebih penting daripada ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Kalau iman orang rusak, ibadahnya rusak, muamalahnya rusak, muasyarahnya rusak, akhlaknya pasti rusak. Iman itu ibarat akar. Tak mungkin akar yang rusak akan mendatangkan buah yang manis. Tidak mungkin orang yang tidak beriman lalu dia berakhlak mulia, tak mungkin. Akhlak yang mulia itu natijah daripada iman yang sempurna. Rasulullah SAW Allah hantar ke dunia hadirin mulia untuk menyempurnakan akhlak manusia, tapi Nabi SAW tidak bicara akhlak. Apa yang Nabi bicarakan hari-hari hadirin mulia? Iman, tauhid. Makanya saya bikin majelis ngopi Pak, ngobrol perkara iman. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, perlu kita bicarakan pentingnya iman, harganya iman. Hari ini umat Islam tak paham bagaimana harga iman. Kalau kita tanya berapa harga iman, ada yang tahu harga iman berapa? Angkat tangan, siapa yang tahu harga iman? Mahal. Allahu Akbar. Harga beras tahu, harga minyak tahu, harga gula tahu, harga daging tahu. Tapi ketika ditanya harga iman, semua bengong. Berapa ya? Padahal Nabi SAW telah ajarkan, hadirin jelaskan sejelas-jelasnya, sekecil-kecilnya iman. Iman sebesar zarah
Iman sebesar debu Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ini perkara yang paling berharga dalam pandangan Allah. Makanya syaitan laknatullah alaihi, iblis tahu harga iman. Iblis datang ke manusia, tak curi rumah kita, tak curi harta kita, tak curi pangkat kita, jabatan kita, popularitas kita, karena semua itu sampah dalam pandangan iblis. Dia tahu itu dunia tak ada harganya dalam pandangan Allah. Yang dia curi apa? Iman. Bagaimana kita semua mati tanpa iman? Mati dalam keadaan jauh dari Allah, dalam keadaan maksiat kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW ajarkan kita, hadirin mulia, sebuah amalan yang sederhana supaya iman kita terus ada, naik yazid wa yazid, meningkat terus. Apa Nabi ajarkan? Jaddidu imanakum, kata Nabi, perbaharuilah iman kalian, usahakanlah iman kalian, tingkatkanlah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah, banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Saya pengen semua yang hadir di majlis ini ucapkan kalimat itu dengan suara yang keras. Coba semuanya, la ilaha illallah. Tancapkan kalimat itu di dalam hati nurani kita sebanyak mungkin. Aksiru min qawli, banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya, zikran katsiran, sampai orang-orang mengira kita gila. Hadis Nabi itu. Kalau di sini yang hadir di majelis ini belum dikatakan gila gara-gara ucapan kalimat ini, berarti kurang banyak. Siap dikatakan gila insya Allah? Rasulullah pun dikatakan gila sebab kalimat ini. Bagaimana tidak, hadir mulia, Nabi datang ke pasar, dakwah di pasar, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita hanya berzikir di pojok-pojok masjid, di mihrab-mihrab masjid, kalau kita hanya berzikir di rumah-rumah kita, di gua-gua, di hutan-hutan, orang tak katakan gila, Pak. Orang katakan ini wali Allah ini. Oh, minta air putih kita sudah tiup air. Sakti ini orang ini luar biasa. Tapi kalau sudah mulai buat dakwah, zikrul akbar, dakwah ilallah, mulai bicara tentang tauhid, bicara tentang kebesaran Allah, tentang kibri Allah, maha hebatnya Allah, maha kuasanya Allah, maha cantiknya Allah, maha gayanya Allah, maha perkasanya Allah. Kita bicara kepada orang-orang, orang kafir mulai menyangka, oh ini jangan-jangan orang gila ini. Datang kepada pedagang, katakan kepada pedagang, Pak, yang memberikan rezeki Allah, bukan toko bapak. La ilaha illallah. Hari-hari pedagang melihat tokonya mendatangkan rezeki. Datang dai, datang nabi mengatakan bukan toko yang datangkan rezeki, tapi siapa? Kurang keras. Siapa yang bagi rezeki? La ilaha illallah. Pedagang sangka kita gila, Pak. Datang kepada petani, katakan yang memberikan kita buah siapa? Buah bukan datang dari ranting-ranting, bukan datang dari dahan-dahan, bukan datang dari batang-batang, bukan datang dari akar-akar, bukan datang dari tanah, tapi akar datang dari Allah, batang datang dari Allah, dahan datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dan buah pun datang dari Allah. La ilaha illallah. Nanti di surga ada pohon akarnya di atas, bukan dari tanah. Ketemu orang peternak sapi lagi perah susu sapi. Datang dai, katakan kepada dia, Pak, yang memberikan susu Allah, bukan sapi. La ilaha illallah. Kata pedagang, kata peternak sapi, ini orang gila datang. Hari-hari dia nampak susu datang dari sapi. Ingatkan mereka, susu datang dari khazanah Allah. Nanti di surga ada sungai susu, nggak ada sapinya. Ada sungai madu, nggak ada lebahnya. La ilaha illallah. Hari-hari bicara kebesaran Allah. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat, naik iman kita. Tapi di hari kita bicara kebesaran selain Allah, bicara kebesaran si fulan paman saya hebat, bapak saya hebat, kawan saya hebat, bingung saya hebat, mikir membesarkan diri sendiri, hadirin bulan, naudzubillah. Hari itu iman kita drop, turun.
Kenapa iman kita turun naik? Karena kita tidak istiqamah dalam memuji-muji Allah, dalam membicarakan kibri Allah. Nafikan selain Allah. Lihat apa saja, lihat siapa saja, di mana saja, kapan saja, katakan la ilaha illallah. Nabi Ibrahim telah dilantik jadi nabi, dia pulang ke rumahnya hadirin mulia, mulai berdakwah kepada ayahnya. Ya abati, wahai ayahku tersayang tercinta, apa yang engkau buat ini? Ayahnya Nabi Ibrahim Azar kerjanya bikin berhala, Pak. Bikin patung. Nabi Ibrahim disuruh sama ayahnya, Ibrahim kau pergilah ke pasar. Ibrahim meskipun ayahnya kafir, tapi dia sangat sayang dan menghormati ayahnya Azar. Maka Nabi Ibrahim pun membawalah berhala-berhala hasil buatan tangan ayahnya. Di pasar hati muda dia berteriak-teriak, wahai orang-orang pasar, belilah patung yang tak bisa bicara ini, belilah patung yang tak bisa berikan manfaat dan mudarat ini, berikan patung yang tak bisa apa-apa, ayo beli, sampai sore tak ada yang beli, Pak. Dia pulang, dia seret-seret itu patung, dikatakan ayah ini patung tak bisa apa-apa, kenapa kita harus sembah dia? Ayahnya marah hadirin mulia. Dia tetap datang ke pasar jualan, tapi dia nafikan itu patung. Menyebarlah kabar seluruh kerajaan Ibrahim telah menghina berhala-berhala. Sampai puncaknya hadirin mulia, kemarahan Nabi Ibrahim tak lagi terbendungkan ketika dilihat patung-patung besar di kerajaan Namrud. Namrud tengah berkumpul di tengah lapang, lalu Nabi Ibrahim datang sendirian, diam-diam dia hancurkan seluruh patung di kerajaan Namrud dan disisakan satu yang paling besar, kampaknya digantungkan di leher patung yang paling besar tadi. Tak takut Nabi Ibrahim hadirin mulia, sendirian saja. Pulanglah Namrud, dia lihat patung-patung berhala-berhala dia telah hancur berantakan. Langsung dia tahu ini pasti perbuatan Ibrahim. Panggil Ibrahim. Ibrahim, Pak, antum kalau baca kitab Bukhari, Imam Bukhari, itu di dalam sana ada ciri-ciri tentang fisiknya Namrud. Namrud itu bukan raja yang kurus kerempeng, bukan. Raja yang besar ototnya, sakti mandraguna, yang tak pernah sakit seumur hidupnya. Namrud itu raja yang sangat mencintai rakyatnya. Jangan main-main, Pak. Rakyatnya minta beras, kasih beras, minta uang, kasih uang. Syaratnya satu saja, sujud di depan dia. Sampai-sampai sombongnya dia mengaku dia Tuhan yang paling tinggi. Datang Ibrahim sendirian, lihat Namrud, nafikan Namrud. Ini Namrud raja, tak bisa apa-apa, tak bisa membunuh, tak bisa menghidupkan, tak bisa mematikan, tak bisa beri manfaat dan mudarat. Sendirian tanpa ada sedikit pun rasa takut di hati Nabi Ibrahim. Namrud tanya, ya Ibrahim, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Mestinya yang nanya ini mungkar nakir, Pak. Tapi Namrud kurang ajar. Dengan yakin sempurna, tauhid yang sempurna hadirin mulia, apa jawaban Nabi Ibrahim? Allah. Bergetar jantungnya Namrud mendengar nama Allah. Dialah Allah yang telah menghidupkan dan mematikan. La ilaha illallah. Namrud ketawa, Pak. Menghidupkan, mematikan, itulah Allah. Kau lihat, panggil satu orang, dibunuh. Ibrahim, kamu lihat siapa yang mematikan? Satu orang diberikan hidup. Dalam riwayat yang saya dengar dari guru saya, dikatakan dibunuh orang satu orang, dipukul, mati, jatuh, kemudian dipukul lagi, hidup lagi. Subhanallah. Sujud Ibrahim, akulah Tuhanku, Allah yang menghidupkan dan mematikan itu. Dai ini kalau kepepet, Pak, kalau terpojok, datang ilham, turun wahyu. Dialah Allah Ta'ala yang telah menerbitkan matahari di ufuk timur dan tenggelamkan matahari di barat. Wahai Namrud, kalau kau betul-betul Tuhan, sekarang terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan di timur. Orang kalau berdebat dengan orang tauhid, ahli tauhid, tak mungkin menang, Pak. Malu Namrud, kalah dialog dengan Nabi Ibrahim. Ini kalau penguasa zalim telah mulai kalah, Pak. Maka Namrud pun berteriak, panggil tentara, polisi, tangkap Ibrahim. Antum kalau ngomong tauhid terus, Pak, ujung-ujung nanti ditangkap juga sama penguasa zalim. Untung negara kita penguasa kita zalim, ya.
Tak ada ulama yang ditangkap di sini, Pak. Ada? Oh, khilaf itu, nggak sengaja. Nggak sengaja itu. Paling habis itu nyesal juga, karena saya yakin semua orang di Indonesia ini, pejabat-pejabat kita, orang beriman. Nah, orang soleh-soleh, orang baik-baik semua. Kalau ada yang tertangkap, pasti nggak sengaja. Khilaf. Tanpa pengadilan, langsung dijatuhi vonis mati. Nabi Ibrahim divonis dibakar hidup-hidup, Pak. Allahu Akbar. Takutkah Nabi Ibrahim dengan ancaman itu? Tidak. Karena Nabi Ibrahim yakin itu api tak bisa membakar tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Coba kita runut dari pertama ya. Siapa yang dinafikan oleh Nabi Ibrahim? Yang pertama bintang, yang kedua bulan, yang ketiga matahari, yang keempat berhala-berhala sesembahan orang kafir, yang kelima raja-raja dinafikan. Penguasa yang zalim dinafikan. Bahkan kan penguasa yang tidak zalim pun nafikan. Ini presiden, gubernur, bupati tak bisa apa-apa, tak punya kekuasaan. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Presiden tak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, wali kota tak punya kekuasaan, bupati tak punya kekuasaan, pejabat tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Siapa yang berkuasa? Kurang keras Suraipa. Siapa yang berkuasa? La ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa. Tak ada yang berkuasa selain Allah. Namrud dinafikan. Kemudian mulai Nabi Ibrahim diikat, ditelanjangi, Pak. Orang pertama yang dipermalukan asbab dakwah Nabi Ibrahim. Maka beliaulah nanti orang yang pertama diberi pakaian di yaumil mahsyar oleh Allah Ta'ala. Ayahnya datang hati mulia, merayu-rayu Nabi Ibrahim untuk minta maaf kepada Namrud. Sudahlah nak, akui saja dia Tuhan lah, pura-pura sajalah, biar kau tak dibakar. Api mulai dinyalakan, Pak. Ribuan itu rakyatnya Namrud sambil bertepuk tangan, menari-nari melihat api sudah mulai menyala. Habis Ibrahim. Berani-berani dia lawan Namrud. Binasa dia. Apa yang dirasakan Namrud Nabi Ibrahim ketika melihat kobaran api? Ketenangan yang tiada terkira, tenang hatinya. Nabi Ibrahim tundukkan kepala, dilihat sama Namrud. Sekarang tawarkan Ibrahim, kalau dia akui aku sebagai Rabb, sebagai Tuhan, dia selamat dari kobaran api. Satu orang utusan Namrud tanya, Ibrahim, sekarang anggukkan kepalamu, akui Namrud sebagai Tuhan, kamu selamat dari kobaran api hari ini. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Semakin besar itu api, semakin tenang hatiku, dan semakin aku merasa dekat dengan Rabbku Allah. Jadi orang beriman, Pak, semakin besar masalah dunianya, semakin dekat dia dengan Allah. Semakin besar gelombang ombak yang datang, semakin nikmat dia berselancar. Antum mau tanya pemain surfing, saya tinggal di Bali, Pak. Pemain surfing itu kalau ombak besar, dia bahagia. Bahkan dia pergi ke Mentawai, dia pergi ke Nias, dia pergi ke Hawaii sana mencari ombak besar, karena dia kecakap semakin besar ombak semakin nikmat berselancar. Tapi yang bukan profesional, Pak, ombak kecil pun digulung dia. Maka iman perlu dibuat, perlu diusahakan. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tawaran Namrud dinafikan. Tidak main-main lagi, Pak. Ini ujian yang paling berat bagi Nabi Ibrahim ketika malaikat turun menawarkan bantuan. Malaikat penjaga angin, malaikat penjaga air, bahkan yang ketiga Amirul Malaikat Jibril alaihissalam turun menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, mintalah sesuatu, ucapkan kamu mohon apa, aku bantu kamu Ibrahim. Tiga-tiganya diusir, dinafikan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, cukup Allah. Hai Jibril, kau makhluk. Jibril dinafikan, Jibril dinafikan. Hari ini kita ada masalah, ingat dukun, ingat polisi, ingat tentara, ingat preman. Aina Allah? Antum kalau ada masalah masih ingat makhluk, Pak, percuma ikut kajian tauhid setiap bulan. Ada masalah ingat siapa? Allah bantu kita, pasti.
malaikat dinafikan. Ya, maka Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Tak ada yang berani menarik ketapel. Api semakin besar, hadirin mulia, sehingga dibikinlah dua tiang. Sampai hari ini tiang itu masih ada. Maka kalau nanti jamaah sekalian mau pergi ke Syam sana, ada dua tiang tingginya kurang lebih 28 meter. Itu ahli sejarah mengatakan tiang itu digunakan oleh Namrud untuk melemparkan tubuh Nabi Ibrahim ke kobaran api. Kata Namrud, panggil ayahnya Ibrahim, suruh ayahnya yang tarik ketapel. Ayahnya sudah tua, hadirin mulia. Ini akhlaknya orang mukmin. Ketika melihat ayahnya datang, apa doanya Nabi Ibrahim? Ya Allah, tolong jangan permalukan ayahku di depan orang banyak. Berikan ayahku kekuatan menarik ketapel ini. Padahal mau membinasakan dia, mau membakar dia. Dilemparlah Nabi Ibrahim ke kobaran api. Allah tak padamkan api. Api masih menyala-nyala. Tapi Allah perintah api, qulna ya nar, hai api, kuni bardan, jadilah dingin. Api menyambut tubuh Nabi Ibrahim seperti seorang ibu menyambut bayinya. Ditimang-timang, dipeluk, dibelai sama api, didudukkan dalam kobaran api. Menggigil Nabi Ibrahim kedinginan, hadirin yang mulia. Subhanallah. Jibril katakan, ya Rabb, kekasihmu, Khalilullah Ibrahim kedinginan. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wa salaman ala Ibrahim. Berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Kurang lebih 40 hari dibakar, tak sehelai rambut pun yang terbakar. Semua kayu-kayu mengeluarkan buahnya, sehingga kobaran api bagi orang beriman seperti taman-taman surga. Allahu Akbar. Faham ya? Siapa dinafikan tadi? Yang pertama bintang, yang kedua bulan, yang ketiga matahari, yang ketiga empat berhala, yang kelima Namrud, yang keenam malaikat. Tawaran musuh dan tawaran kawan. Tawaran Namrud dikatakan angguk kepala kamu selamat, ditolak, dinafikan. Malaikat penjaga angin, malaikat penjaga air. Yang berikutnya Jibril datang. Dan yang kesembilan yang dinafikan api. Bagi Ibrahim api itu tak ada apa-apa. Makhluk api tak bisa membakar tanpa izin Allah. Siapa yang membakar? Allah. La ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, saya bagi tips sederhana saja. Dan ini awal dalam Islam, bab awal. Di zaman Rasulullah SAW mudah membedakan mana orang mukmin, mana orang Islam, mana orang musyrik. Dari mana mudah membedakan mereka? Apakah dari wajah mereka, dari pakaian mereka? Itu jelas pakaian. Tapi yang paling mudah cara membedakan orang mukmin dengan orang kafir, orang mukmin dengan orang musyrik adalah dari cara mereka berbicara. Maka sebelum kita memperbaiki tauhid, hati kita diperbaiki, perbaiki lisan kita, perbaiki cara bicara kita. Mulai hari ini, jemaah sekalian coba dengar baik-baik. Mulai hari ini jangan berucap kalimat apapun, jangan mengatakan kalimat apapun kecuali menyebut nama Allah dalam setiap perkataan kita. Oh, gimana caranya, Bang? Mudah. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas. La ilaha illallah. Siapa yang kasih panas? Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Kalau berjumpa katakan Allah yang jumpakan kita. Kalau berpisah katakan Allah yang pisahkan kita. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Hanya Allah yang berkuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Yang mengatur seluruh suasana dan keadaan adalah Allah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah, yang menurunkan raja-raja adalah Allah, yang memuliakan adalah Allah, yang menghinakan adalah Allah. Selain Allah tak bisa apa-apa, selain Allah bukan apa-apa, selain Allah bukan siapa-siapa, selain Allah tak bisa beri manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha
illallah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa menjadikan dia kaya, dan Allah kuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya, tambah banyak hartanya, tambah hina, tambah susah, dan akhirnya binasa sebab harta. La ilaha illallah. Jangan dikira orang kaya itu bahagia, belum tentu. Jangan disangka orang miskin sengsara, itu pun belum tentu. Kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah. Siapa yang taat kepada Allah, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti akan Allah berikan hayatun thayyibah. Allah berikan kehidupan yang baik. Allah bahagiakan harta dalam api. Ya Pak. Jadi nggak benar itu Pak, lagu Gubuk Derita itu. Ada lagunya dulu ya, ingat gak? Dia merasa orang termiskin di dunia, orang menderita. Yang bikin orang menderita bukan gubuknya, karena saya sering kali menjumpai orang tinggal di villa-villa mewah, tinggal di apartemen 5 star, tapi dia menderita, tak bisa tidur Pak. Survei membuktikan negara-negara kaya yang income per kapita yang besar, hadirin mulia, semakin kaya itu negara, semakin banyak orang yang bunuh diri. Nah, makanya dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Tak masalah kita kehilangan kawan karena Allah, jangan sampai kehilangan Allah karena kawan. Tak masalah kita kehilangan pangkat jabatan karena Allah, jangan sampai kehilangan Allah karena pangkat dan jabatan. Tak masalah kehilangan suami, kehilangan istri karena Allah, jangan sampai kehilangan Allah karena mereka semua. Tidak masalah kita kehilangan populariti karena Allah, jangan sampai kehilangan Allah karena popularitas. Ya, dunia ini Pak. Nah, makanya tipsnya, saya akan tes nanti di jamaah, paham gak dengan pembicaraan kita? Udah setengah jam kita bicara. Baru tauhid Pak. Nah, baru bab awal ini. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah. Siapa yang mencintai Allah pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang yang takut kepada makhluk dia akan lari menjauh, dia bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah dia akan lari mendekat, merapat kepada Allah. Kalau orang sudah takut kepada Allah, barulah dia akan taat kepada Allah. Bisa difahami sampai di sini ya? Saya mau tanya Pak, kita sekarang duduk atau tidak? Coba jawab yang keras, duduk atau tidak? Ah, berarti belum paham Pak. Kita tidak duduk, tapi didudukkan oleh Allah. Kita hidup atau tidak? Hah? Dihidupkan oleh Allah. Allah hidupkan kita, Allah dudukkan kita. Kita tidak berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah. Kita ada atau tidak? Tapi kita tidak ada, kita diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah. Tak pantas kita menanyakan Allah itu ada di mana. Itu pertanyaan kurang adab Pak. Di mana itu pun makhluk. Allah wujud ada, tak perlu tempat, tak bertempat. Allah, kenali Allah. Semua siap insyaallah ya. Kita berjalan atau tidak? Tapi sekarang panas atau tidak? Panas? Allah kasih panas. La ilaha illallah. Pahami itu. Itu bab pertama. Ketika yakin kita ini benar hatinya sekalian, maka amal kita benar.
Amal yang benar yang diterima oleh Allah hanyalah amal yang mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Come back to sunnah. Sunnah Nabi ini banyak. Jangan kita mengklaim hanya diri kita yang sunnah, orang lain tak sunnah. Sunnah itu 18.000 jenisnya. Guru saya katakan 18.000 jenis sunnah Nabi. Tak akan ada satu orang manusia pun yang mampu menghidupkan sunnah 100%. Tapi hadirin mulia, meskipun kita tak mampu menghidupkan sunnah 100%, tolong jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya. Yang tak mampu kita amalkan, kita istighfar. Ya. Sorban ini sunnah nggak Pak? Sunnah Pak. Tata cara pemakaiannya macam-macam, beda-beda. Kalau saya pakai sorban ini ada sanadnya, guru saya ngajarkan. Jangan menghina Pak. Beda-beda cara ulama memasang sorban. Nanti ada lain lagi cara pasang sorbannya. Ya. Jadi kita jangan menyempitkan sesuatu perkara yang luas. Agama Islam itu sangat luas. Tak ada yang lebih luas dari Islam. Terlalu luas untuk disempitkan. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Terlalu tinggi untuk direndahkan. Islam itu dalam, tak ada yang lebih dalam dari Islam. Terlalu dalam untuk didangkalkan. Islam itu indah, tak ada yang lebih indah dari Islam. Terlalu indah untuk dirusak. Jangan sampai hadirin sekalian kita mengecilkan perkara yang besar. Makanya Buya Hamka itu jelaskan hadirin mulia, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Ya, kalau ada hari ini Bapak jumpa dengan orang yang suka salah-salahkan orang, itu membuktikan sedikitnya ilmu dia, sedikitnya guru yang dia jumpai, sedikitnya kitab yang dia baca. Jadi orang yang tinggi ilmunya mudah dia menerima perbedaan. Orang tanya mana? Dar, kenapa lu pakai sorban terus kalau sholat? Apa jawabannya? Ini sunnah. Boleh kalau nggak pakai sorban nggak Pak? Pakai peci hitam boleh nggak sholat? Boleh. Pakai songkok putih boleh nggak sholat? Boleh. Kalau nggak pakai songkok boleh nggak sholat? Boleh. Yang nggak boleh itu sholat pakai helm Pak. Ya, jangan rese makanya. Tapi kalau helmnya dipotong di depan, boleh juga. Saya ragu di Pak Ustadz ini masjid jangan-jangan rubuh nanti. Buat keamanan silahkan. Asalkan jidat kita nempel di tempat sujud. Maka sunnah Nabi banyak ya. Ibu-ibu ini saya mau tanya nih, bapak-bapak juga. Bapak-bapak saya tanya dulu, wajib nggak orang muslim pakai jilbab? Yang keras jawabannya, wajib nggak orang muslim pakai jilbab? Di mana dalilnya? Ada dalilnya? Surat apa? Hah? An-Nur. Makanya ngaji itu yang benar Bu. Tak wajib orang muslim pakai jilbab. Yang wajib itu cuma muslimah saja. Ya. Bapak-bapak ini kalau pakai jilbab pulang bahaya nanti. Ya Pak ya. Jadi jangan salah paham ya. Jadi jangan mentang-mentang nih pengajian tadi orang Islam wajib pakai jilbab. Kita semua boleh jilbab. Nggak boleh. Muslimah pun tak selalu wajib pakai jilbab. Boleh berseksi-seksi ria tapi di dalam kamar masing-masing. 4 dinding kamar menjadi hijab. Itu hijab sempurna wanita itu bukan pakai niqab, bukan. Ada yang di atas itu lagi. Perempuan tak pakai jilbab, dia pakai seksi tapi dia tetap berdiam diri di dalam kamarnya di depan suami atau mahram. Ya. Nah, jadi hadirin mulia, ciri-ciri wanita soleh itu begitu. Tingkat aja macam-macam. Maka kita jangan rese. Pakai cadar itu sunnah, boleh. Di Indonesia pun kita boleh membuka wajah, boleh. Tak boleh rese. Yang pakai niqab tak boleh menyalahkan yang belum berniqab. Yang tidak pakai cadar tak boleh mengkritik, menghina, kamu ninja ya, kamu ini ya, boleh dia. Ya, kalau menutup wajah sendiri Pak, itu boleh. Yang tak boleh menutup wajah orang. Ya, nih ada muka ini Pak, tutup muka ya, nggak boleh. Bahkan bapak-bapak pun kalau ente semua mau pakai cadar, nggak dilarang dalam Islam, boleh. Orang muka kita sendiri. Nabi Yusuf alaihissalam, antum baca kitab-kitab sejarah. Nabi Yusuf itu nabi yang wajahnya terindah. Dengan Rasulullah itu beda-beda tipis lah. Tapi Nabi Rasulullah lebih indah dari Yusuf. Tapi ketampanan Rasulullah berbeda dengan ketampanan Yusuf. Ketampanan Rasulullah SAW diselimuti oleh kewibawaan sehingga wanita-wanita tak ada yang berani bersyahwat kepada Nabi Yusuf.
kepada Rasulullah, semua orang tundukkan kepala. Dan Nabi nggak ada yang berani menatap wajah Rasulullah. Yang menceritakan fisik wajahnya Nabi itu sahabat-sahabat yang hidupnya dia masih kecil ketika melihat Nabi hidup. Tapi kalau sahabat-sahabat yang seumuran Nabi, tak ada yang menatap wajah Nabi ketika bicara dengan Nabi. Semua terselimuti oleh kewibawaan. Tapi Nabi Yusuf, Allahu Akbar, ganteng Pak. Dan itu menimbulkan syahwat daripada orang yang memandang. Perempuan-perempuan kelepek-kelepek melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaikha ditertawakan sama teman-temannya. Kenapa kau Zulaikha jatuh cinta kepada pembantumu? Apa kata Zulaikha? Kalian tak tahu siapa Yusuf yang aku cintai itu. Besok datang ke rumah, dikumpulkan teman-temannya, taruhlah kayak arisan itu, dikasih buah-buahan, suruh ngiris buah-buahan, kasih pisau yang tajam, dipanggil Yusuf, Yusuf keluar, buka penutup wajahmu. Jadi sejarah mencatat Nabi Yusuf itu bukan perempuan, tapi kemanapun dia pergi selalu Nabi Yusuf menutup wajahnya karena wajahnya terlalu tampan. Bapak tahu kenapa saya pakai ini? Dulu Pak, dulu, tapi sekarang udah nggak perlu lagi. Dulu saya kurus Pak. Jangan reseh makanya ibu-ibu ya. Ketika perempuan-perempuan tadi melihat wajah Nabi Yusuf, tanpa sadar dia mengiris-ngiris jarinya. Makanya bapak yang terlalu ganteng, ini ganteng-ganteng semua nih Pak, hati-hati Pak. Nanti kalau kayak Arab Saudi dideportasi Pak nih semua. Ada kan dulu orang dideportasi saking gantengnya kan? Siapa Umar Borkan ya? Masya Allah. Jadi jangan reseh, untuk aman ya tutup saja muka kita. Kalau cantik terlindungi kecantikan, kalau jelek tertutup aib kan. Baik ya, kita berhenti masalah ini. Tapi yang jelas saja mudah, sunnah Nabi ini banyak ya, ini sunnah. Memakai cila sebelum tidur sunnah, memotong kumis sunnah, memelihara jenggot sunnah. Aduh saya nggak pede pakai jenggot bang, cukurlah bang. Kalau abang nggak pede pakai jenggot, cukur itu jenggot dengan air mata, jangan dengan kesombongan. Aku orang paling ganteng di kampung ini. Jangan begitu Pak. Tua kali kita pakai jenggot, nggak boleh gitu. Apalagi menghina orang berjenggot, nggak boleh. Jenggot ini sunnah ya, sunnah. Antum pelihara jenggot 40 tahun, kemudian meninggal. Selama 40 tahun setiap detik mengalir pahala jenggot ke rekening amal kita. Kita tidur mengalir pahala jenggot, kita makan mengalir pahala jenggot. 24 jam mengalir pahala jenggot. Jangan diremehkan, tidak ada sunnah yang kecil Pak. Sekecil-kecilnya sunnah tetap lebih berharga daripada syurga. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai Muhammad, kabarkan kepada seluruh umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siap hidupkan sunnah insyaallah Pak ya. Jangan malu Pak, jangan malu. Kayak orang Arab kamu. Emang kenapa kalau kayak orang Arab? Bapak malu jadi kayak seperti orang Arab. Nabi kita orang Arab, Al-Quran kita bahasa Arab. Hari ini ada semacam propaganda yang membuat umat Islam itu benci sama orang Arab. Iya. Tapi kalau pakai baju kayak rok ke barat-baratan bangga. Kayaknya keren banget nih, kamu gaul nih, mantap ini. Sunnah ini tahu gak Pak? Bukti cinta. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, faqad ahabbani, sungguh dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintai aku akan bersama denganku di dalam syurga. Siapa yang tahu siapa yang pengen masuk surga Pak? Angkat tangan semua Pak. Yang pengen masuk surga angkat tangan semua. Biar nggak ngantuk Pak, angkat tangan semua. Yang pengen masuk surga, ya Allah, yang angkat tangan masukkan ke surga semua ya Allah. Amin ya Allah, amin. Nah, angkat tangan yang masuk surga. Ya. Bagaimana cara masuk surga? Hidupkan sunnah. Karena ma'ifil jannah, seperti ini denganku di surga, kata Nabi, bersama-sama denganku. Saya dengarkan hadis ini hadirin mulia, membuat saya bersemangat. Saya bilang, udah, saya pengen masuk surga, ilmu gak banyak. Saya betul-betul ilmu saya sedikit Pak. Saya tak banyak ilmu, saya tak pernah di madrasah, bukan ustaz, bukan kiai. Saya ini bukan ulama, tapi pencinta ulama, benar. Saya menganggap diri saya ini debu di sandal mereka. Tapi bagaimanapun hati yang mulia, sedikit ilmu ini sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya enggak? Jangan lihat siapa yang bicara, tapi dengar apa katanya.
Kadang-kadang pembicaraan yang kebenaran itu kebaikan keluar dari lisan orang yang kita gak suka, kita benci. Maka antum dalam belajar agama hadirin mulia jangan pilih-pilih guru. Oh ini ustaz sunnah nih harus diamal, gini gak sunnah, jangan. Semua ambil. Ya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Lihat kebaikan. Kalau kita lihat baik orang, kita sayang sama dia. Kalau kita lihat buruknya orang, kita benci sama dia. Makanya supaya kita sayang sama seluruh orang, lihatlah kebaikan semua orang. Allah Ta'ala begitu Pak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu gara-gara satu kebaikan hambanya, seringkali Allah menghapus 99 kesalahan. Tapi kita manusia kadang-kadang jahat. Satu keburukan orang, satu kesalahan orang, kita hapus 99 kebaikan mereka. Memandanglah dengan cara pandangan Allah. Lihat kebaikan, insya Allah ya, lihat kebaikan. Nanti Allah pindahkan kebaikan orang itu kepada kita. Tapi kalau kita suka melihat keburukan, maka Allah akan pindahkan keburukan orang itu kepada kita. Apa sunnah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Sunnah apa Pak? Salat berjamaah 5 waktu di masjid. Nih semua di jamaah laki-laki Pak, tak ada salat untuk kita laki-laki kecuali di masjid. Salat fardu maksudnya. Tak ada alasan. Apa alasan kira-kira yang membuat antum terhalang ke masjid? Bisnis. Orang mukmin dia berani meninggalkan rezeki untuk memenuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedang transaksi, hentikan transaksi. Tinggalkan rezeki yang sudah disangka-sangka untuk memenuhi panggilan Allah. Pasti Allah akan ganti dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya Pak, syarat kita mendapatkan min haitsu la yahtasib itu, rezeki yang tak disangka-sangka, kita harus berani meninggalkan rezeki yang disangka-sangka. Takbiratul ula bersama imam. Siapa yang sholat berjamaah selama 40 days, selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bebaskan dia dari 2 perkara. Yang pertama sifat munafik, yang kedua api neraka jahanam. Semua azam Pak ya, laki-laki terutama subuh dan isya berjamaah di masjid. Kalau 2 waktu ini kita tak buat, hadirin mulai kita tak di masjid, pasti munafik. Pasti masih ada kemunafikan di hati kita. Karena kata Nabi, 2 waktu salat ini berat bagi orang munafik, subuh dan isya berjamaah di masjid. Maka Pak yang laki-laki, semuanya laki-laki nih Pak, berjanjilah mulai hari ini. Siap berjanji Pak? Akan menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid. Siap? Coba ikuti saya Pak. Saya berjanji mulai hari ini akan menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid sampai mati. Awas Pak, sudah janji, awas bohong. Ibu-ibu punya suami, bangunkan dia subuh ke masjid, berangkat ke masjid sayang, berangkat, bangunkan aku istana di surga. Ibu-ibu tak perlu ke masjid karena pahala suami mengalir otomatis ke rekening istri. Oh, tapi saya janda bagaimana Pak? Takdir lagi. Udahlah, sabar saja. Ya. Boleh ke masjid, tak boleh dilarang perempuan ke masjid, tapi dengan adab. Tak boleh terlalu banyak bergaya, menor-menor dan sebagainya. Sekarang banyak laki-laki ini yang tak sehat. Ya Pak ya. Fitnah, kelemahan laki-laki ada pada syahwatnya, kelemahan wanita ada pada auratnya. Maka tutuplah aurat untuk menyelamatkan kaum laki-laki dari bahaya fitnah syahwat. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jaga sholat berjamaah 5 waktu. Perlu ilmu, datang kepada ulama, cintai ulama, jangan ikut-ikut memfitnah ulama, jangan suka menyebarkan aibnya ulama, tutupi aib. Daging ulama ini beracun Pak. Orang yang suka menggibah ulama bahaya, tidak boleh ya. Subhanallah. Maka dengan ilmu inilah nanti hadirin kita akan jadi orang yang tawadhu. Ilmu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak tambah ilmunya. Ya, ilmu seperti air. Selalulah katakan saya tak tahu, saya bodoh. Ketika kita merasa tidak tahu,
maka Allah akan tambah terus ilmu kita. Tapi ketika kita merasa sudah tahu, Allah akan hentikan ilmu kita. Kita terus belajarlah, belajarlah. Sampai kapan kita belajar? Sampai mati kita belajar. Bapak bisa bawa mobil nggak? Bisa kan? Bawa mobil. Kira-kira kalau bapak bawa mobil terus ditulis di atasnya belajar, di atas mobil kita ada pelang belajarnya pak. Kalau salah-salah parkir ditilang nggak? Enggak, kata Pak mau lagi belajar Pak. Oh silakan Pak, lain kali jangan di sini Pak. Karena orang belajar nggak pernah kena tilang. Tapi kalau sudah merasa jago nggak peduli Pak, dicatat langsung. Sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Jangan sampai sombong asbab ilmu. Orang yang sombong karena ilmu, Allah akan kumpulkan dengan iblis di neraka. Iblis itu dulu jadi imam di surga lama, tapi sombong merasa lebih baik dari Adam, maka Allah hinakan iblis. Manusia mulia bukan karena banyaknya ilmunya Pak, mulia kita karena akhlak, karena adab. Maka tidak ada iman tanpa adab, tidak ada iman tanpa akhlak, tidak ada iman hadirin mulia, tidak ada Islam tanpa akhlak, tidak ada ilmu tanpa akhlak. Akhlak di atas segala-galanya. Bapak suka nggak Pak lihat orang alim tapi sombong? Tak suka. Tapi suka nggak lihat orang yang biasa-biasa saja dia bodoh tapi dia tawadhu? Suka kan? Makanya hadirin yang mulia, muliakanlah seluruh orang Islam. Muliakan. Kenapa orang Islam ini bapak-bapak ini calon-calon raja di surga semua. Maka muliakanlah seluruh laki-laki muslim seperti kita memuliakan seorang raja. Ibu-ibu calon ratu bidadari di surga. Maka muliakan wanita-wanita seperti memuliakan seorang ratu. Kalau ada aib orang kita lihat, tutupi aib itu. Kalau kita suka menutup aib orang, Allah yang maha besar berjanji akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Kalau Allah yang menutup aib kita hadirin mulia, siapa yang akan tahu aib kita? Istri tak tahu aib kita, suami tak tahu aib kita, teman-teman, bahkan malaikat tidak akan tahu aib kita. Mereka semua heran, kenapa ini orang tak punya aib? Kenapa ini orang tak punya salah? Kenapa? Karena selama hidup di dunia dia suka menutupi aib saudara muslimnya. Tapi orang yang suka membuka aib orang, Allah pasti akan buka aibnya di dunia dan di akhirat, dan dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri. Bapak kalau merasa punya aib, ibu-ibu kalau merasa punya aib, jangan bicarakan aib orang, karena orang juga punya mulut. Ya, tutup aib orang. Daripada kita bicarakan aibnya orang, lebih baik kita berzikir. Ya. Semua waktu tak akan bisa kembali, dan semua orang akan menyesal, kata Nabi. Seluruh ahli syurga akan menyesal. Apa yang mereka sesalkan? Waktu-waktu yang mereka lewati tanpa zikrullah. Menyesal. Ada cerita hadirin mulia. Ada orang miskin tinggal dengan ibunya di sebuah kubur. Ibunya sudah nenek-nenek, sudah tua. Anak muda ini bajunya pun compang-camping, rumahnya pun beralaskan tanah, tak ada kamar tidur buat dia. Subhanallah hadirin mulia. Satu hari raja di kerajaan itu terkenal sebagai raja ahlul hikmah, raja yang sangat saleh, yang sangat baik. Kebiasaan raja ini belusukan malam-malam. Dia lihat keadaan rakyatnya, siapa kira-kira yang bisa dibantu. Sehingga suatu malam raja tadi datang ke rumah orang miskin tadi. Dilihat dalam rumahnya sangat sederhana, tak ada benda-benda apa-apa. Dan di depan rumah tadi ada seorang pemuda sedang tertidur, pulas di atas kursi dari bambu. Maka raja bisik-bisik bicara kepada teman pengawalnya. Berapa orang pengawal? Angkat anak muda ini pelan-pelan, jangan sampai dia terbangun. Angkat dia, bawa dia ke istana. Maka diam-diam diangkatlah anak muda tadi yang sedang tertidur sama 4 orang pengawal, ditandu. Kata raja, tidurkan dia di dalam kamarku. Raja kasihan dengan anak muda ini. Lepaskan bajunya yang compang-camping itu pelan-pelan, jangan sampai dia terbangun. Kemudian ganti dengan pakaianku. Maka dia lagi tidur tadi dipasangkan pelan-pelan di baju raja.
Singkat cerita, tertidurlah anak muda miskin di tempat tidurnya raja. Raja keluar, lihat dari tempat yang lebih tinggi. Perhatikan apa yang daripada anak muda tadi. Ketika azan subuh berkumandang, hadirin mulia, si pemuda tadi pun terbangun. Dan dia heran, kenapa saya ada di sini? Apakah ini mimpi? Dia pikir mimpi. Oh, tidak sakit ini. Dia buka lemari raja, dia buka jendela. Oh, jangan-jangan ini istana raja. Kenapa saya ada di sini? Subhanallah, hadirin mulia. Dia bukalah kamar mandi bersih. Dia baju-baju raja semua. Dia langsung mandi, hadirin mulia. Dia mandi bersih-bersih. Dia ambil baju bagus. Dia pakai mahkota, semua terbaik dia pakai. Dia bercermin, dia bilang, wah, gagah sekali nih aku. Lalu dia keluar dari kerajaan, dari ruangan tadi. Ternyata dua orang pengawal telah menunggu dia di sana dan menyampaikan salam kepada dia. Assalamualaikum Tuan Raja. Ternyata raja yang berkuasa tadi telah memberikan dia izin untuk menjadi raja dan perintahkan seluruh pengawalnya, dayang-dayangnya memperlakukan ini anak muda seperti seorang raja. Panggil dia raja. Semakin heran lagi. Apa? Tuan Raja di sini. Kami siap melaksanakan titah Tuan, apapun Tuan perintahkan kami akan lakukan. Dia bilang, oke, siapa yang makan? Aku lapar. Langsung berlari-lari di dua orang pengawal. Kemudian dia berjalan diiringi dengan beberapa orang dayang-dayang sampai ke ruang makan. Dia makan sepuasnya, dia minum sepuasnya. Kemudian ada beberapa penghibur-penghibur di kerajaan tadi, hadirin muda, menari untuk dia, bersenang-senang. Apapun yang dia minta diberikan. Ada yang kipas-kipasnya. Dia hidup sesuka hatinya di sana. Raja pun tersenyum melihat ini anak muda miskin, tiba-tiba dalam waktu beberapa jam telah menjelma seperti seorang raja, hidup menjadi raja. Kurang lebih jam 9, satu orang pengawal bisik-bisik, Tuan maaf, di luar sana ada nenek-nenek yang sedang menangis, pengen jumpa Tuan. Dia ingat, jangan-jangan ibu saya. Ibu dia bangun pagi hari, anak dia sematawayang hilang. Dua lari keliling kampung mencari anaknya, tak jumpa. Orang katakan lapor ke raja, jangan-jangan anakmu diculik orang. Singkat cerita dilihat dari balkon kerajaan, benar ibuku datang. Tapi dibilang, kenapa ibu datang lagi senang-senang? Ini waktu timingnya nggak pas. Dipanggil pengawal, dari pengawal, itu ibu saya. Kamu suruh dia pulang dulu. Nanti bilang raja yang datang ke sana. Tapi jangan lupa, bawakan 1 karung beras. Bawakan berapa? 1 karung beras, kau yang bawa. Siap Tuan. Maka dia keluar, dikatakan, maaf ibu, raja sedang sibuk tak bisa diganggu. Raja sedang sibuk tak bisa diganggu. Ibu pulang dulu, nanti raja akan jumpai. Berlanjutlah pesta pora, hadirin mulia. Bersenang-senang, lupa dengan rumahnya, lupa dengan ibunya. Waktu berlalu tak terasa, ternyata senja telah datang dan malam pun datang, hadir. Ketika malam si pemuda telah terlalu letih dan dia terkapar tak berdaya. Dia tertidur, mungkin kebanyakan minum, hadirin mulia, tak sadarkan diri. Raja yang maharaja tadi melihat dan geleng-gelengkan kepala. Anak muda tadi diuji 1 hari menjadi raja, ternyata dia gagal dalam ujiannya. Maka raja tadi perintahkan pengawalnya, pengawal, lepaskan bajuku dari tubuhnya, kembalikan pakaiannya yang compang-camping, angkat dia perlahan-lahan, pulangkan dia ke kampung aslinya, pulangkan dia ke rumahnya, pulangkan dia ke gubuk reotnya. Maka dipulangkanlah dia, hadirin mulia, tidur di atas kursi bambu seperti sedia kala. Pagi hari, matahari sudah mulai datang, dia terbangun dan dia langsung berteriak, astagfirullah. Dia bilang, ternyata mimpi. Astagfirullah, mimpi. Ibunya langsung keluar dan peluk dia, nak, alhamdulillah nak, kamu pulang juga akhirnya nak. Seharian kamu hilang kemarin, ibu menangis seharian nak. Allahu Akbar, makasih nak, ya kau pulang. Dia bilang, ibu, aku kemarin jadi rajamu. Astagfirullah, istighfar. Kamu pulang ibu sudah senang nak. Tapi kalau kamu gila kayak gini, ibu juga stres. Bu, saya tidak gila. Mata dia tertuju kepada 1 karung beras tadi. Ibu, itu karung beras aku yang kasih ibu kemarin. Aku yang suruh itu pengawal angkat, Bu. Istighfar nak, sudah udah sabar ya, sabar. Iya benar Bu. Dia menangis sejadi-jadinya, dia berlari kembali ke istana raja. Apa yang dia katakan? Izinkan aku masuk jadi raja 1 hari lagi. Apa kata pengawal istana? Tidak ada kesempatan kedua. Kesempatan 1 kali jadi raja.
Dia guling-guling menangis di depan pintu raja, hadirin mulai pintu kerajaan. Dikatakan, kalau aku tahu ceritanya begini, pasti kemarin aku kirimkan ibuku 1 karung berlian, pasti aku kirimkan ibuku 1 karung emas, 1 karung sepuas yang terbaik aku kirimkan. Kenapa cuma 1 karung beras? Begitulah kira-kira tamsilan orang-orang pelit dunia ini, hadirin mulia, yang mengirimkan cuma recehan-recehan ke kampung surga. Ntar lagi nih ada pengumpulan dana infak nih, infak buat penggalangan dana dakwah kita di Darul Tauhid. Yang nanti yang biru-biru uangnya keluar nanti menyesal, Pak. Nggak bisa balik lagi ke sini. Siap ya? Siap berikan infak yang terbaik? Siap. Nggak usah hitung-hitungan sama Allah, karena Allah tak pernah hitung-hitungan sama kita, hadirin mulia. Setiap infak kita akan dilipat gandakan, apalagi ini fisabilillah untuk dakwah ya. Jadi petugas boleh keliling Pak, insya Allah di antum untuk kelanjutan dakwah kita. Kita perlu bekerja sama, hadirin mulia. Yang punya kelebihan rezeki bagi rezeki yang terbaik, yang terbanyak. Subhanallah ya. Baik, jadi hadirin mulia, sambil ini petugas berkeliling, berikan. Allah tak lihat banyak sedikitnya, Allah lihat ikhlasnya. Lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit gak ikhlas. Ya Pak. Kemudian ikhlas ini penting, hadirin. Orang kalau gak ikhlas, sebesar apapun dia berinfak, tak ada gunanya. Maka ikhlas, luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal banyak-banyaklah istighfar. Sebelum beramal, sedang beramal, dan setelah beramal banyak-banyak istighfar. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kala 1.000 rupiah itu lebih Allah cintai daripada 1 miliar. Yang punya 1.000, kita tanya, abang punya uang berapa? Dia bilang 2.000. Berarti dia telah menginfakkan sebagian dari hartanya, 50% dari hartanya. Yang infak 1 M, bapak punya uang berapa? 100 M, baru 1% dia infakkan. Jadi Allah tak lihat banyak sedikit, Pak. Seringkali yang 1.000 rupiah mengalahkan 1 miliar rupiah. Allah Maha Adil, ya. Subhanallah. Jadi hadirin yang mulia, orang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya yang pertama, hatinya terbebas dari kemusyrikan. Boleh ini dicatat ya, Pak? Yang bawa buku boleh dicatat. Ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah, yang pertama, hatinya terbebas dari kemusyrikan. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, salat dia khusyuk wal khudu'. Dia sholat dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kemudian yang keempat, dia haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Ingat, semakin luas ilmu seseorang, kata Buya Hamka, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin mudah dia menerima perbedaan. Jadi jangan hanya gara-gara masalah kecil kita besar-besarkan, jangan. Masalah kecil dihilangkan, yang besar dikecilkan, ya. Perbedaan masalah khilafiyah itu monopoli ulama. Kalau kita bukan ulama, tak usah sok tahu, tak usah ikut campur. Kemudian yang kelima, orang baik dalam pandangan Allah Ta'ala, dia selalu berzikir dalam setiap hembusan nafasnya. Setiap nafas Allah. Meskipun lisannya tak selalu berucap Allah, tapi hatinya selalu katakan Allah, 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 Allah. Ya, subhanallah, walhamdulillah. Satu subhanallah, Allah tumbuhkan 1 pohon di surga. Coba semua Pak, subhanallah. Bapak-bapak dapat 1 pohon di surga, saya dapat ribuan pohon di surga. Masya Allah. Kalian suruh kan? Cuma sekali lagi Pak, subhanallah. Bapak dapat 2 pohon, saya dapat 2.000 pohon kalau 1.000 orang yang hadir. Ini 10.000 orang hadir mungkin. 20.000 pohon ya. Satu lagi Pak, subhanallah. Dai itu begitu Pak, dai itu dia sedikit amal tapi orang disuruh beramal. Pahala royaltinya 100%. Maka 1 orang saja yang dapat hidayah asbab kita, insya Allah cukup untuk bakal kita berjumpa Allah. Ya, Bapak nanti pulang ke rumah, pulang dari majelis ini, niat ajak 1 orang. Allah paling cinta kepada dai. Allah paling cinta kepada siapa? Dai. Seorang ayah yang kehilangan anaknya, ibu kehilangan anak kita sayangi hilang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Seorang raja kehilangan putra mahkotanya, Pak, menangis ini raja, putranya tercinta hilang. Dia bikin pengumuman, siapa yang kembalikan anak saya, temukan anak saya akan berikan apapun permintaan dia. Didengar ini pengumuman sama seorang penjahat, buronan raja. Buronan Pak, penjahat. Lagi dicari-cari sama raja, mau dihukum.
Tahu-tahu ini orang hadirin mulia, dia ikut mencari putra mahkota yang hilang tadi. Subhanallah, dia masuk dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, naik gunung turun gunung, menyisiri pesisir pantai, dia masuk hutan keluar hutan, dia cari ini anak raja. Dia temukan anak raja sedang menangis di pinggir hutan. Dia peluk itu anak raja, dia mandikan, dia bawa pulang ke kerajaan. Dia hadapkan kepada raja di istana raja, wahai Tuan, aku temukan anak Tuan sedang kegelisahan, sedang menangis seorang diri, dia galau di pinggir hutan. Ini saya pulangkan anak raja. Saya mau tanya Pak, kira-kira raja masih marah nggak sama dia? Allah akan, raja tadi akan maafkan semua kesalahan dia, dan apapun yang dia minta akan diberikan. Kita seberapapun banyak dosa kita Pak, kalau antum mau diampunkan Allah dosanya, ajak orang kepada Allah sebanyak mungkin. Ajak orang kepada Allah. Wahai Ali, satu orang saja yang dapat hidayah asbab engkau wahai Ali, itu lebih baik kata Nabi SAW daripada seluruh benda yang disinari matahari. Lebih baik daripada seluruh dunia beserta isinya. Dakwah itu tak menunggu harus berilmu dulu Pak. Dakwah itu perlu keyakinan, perlu tauhid. Antum ucapkan 2 kalimat syahadat boleh berdakwah. Dakwah bukan ceramah. Hari ini orang banyak salah faham menganggap dakwah ceramah. Dakwah itu artinya mengajak, bukan mengajar. Paham? Dari itu kan bukan ilmu, bukan ulama. Kenapa dia berdakwah-dakwah? Saya kan cuma mengajak, saya tak berfatwa. Tak satu pun fatwa yang keluar. Saya tak bicara halal haram di sini. Karena yang bicara itu monopoli ulama. Saya cuma bicara kebesaran Allah. Mari kita hidupkan sunnah, mari kita sholat, mari kita cintai ulama, mari Pak, ayo Pak. Ini dakwah. Dan tak perlu harus di mimbar, datang ke diskotik, ajak orang ke masjid. Saya mengenal Islam di diskotik Pak, di Bali, bukan di masjid. Saya manggung di kafe di Bali, datang dakwah, orang-orang tabligh datang, hadirin mulia, rayu datang ke masjid. Sekali nggak mau, 2 kali nggak mau, 3 kali, akhirnya saya capek, saya ikut juga. Stres saya didatangi terus. Akhir terpaksa, dia bilang lebih baik kamu terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Masya Allah. Semua saya menjadi dai insya Allah ya. Kemana kita dakwah? Ke seluruh dunia. Yang banyak duit pergi ke Amerika, ke Eropa. Mereka tunggu kita hari ini Pak. Ke Papua sana, pernah Papua. Dakwah itu mengajak orang dari jalan syaitan ke jalan Allah. Dakwah itu mengajak orang di tempat maksiat kepada taat, mengajak dari kegelapan kepada nur, mengajak daripada diskotik ke masjid. Itu dakwah. Kalau di masjid ini Pak, ini namanya ta'lim, kajian nih, judulnya kajian, bukan dakwah Pak ya. Ini kajian, semua orang sudah di jalan Allah, kita cuma bagi motivasi supaya bapak-bapak ajak orang kepada Allah. Satu hari ajak 1 orang. Abu Bakar hari ini bersyahadat, esok hari langsung mensyahadatkan 9 orang. Apa ilmu Abu Bakar? 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Langsung dakwah 9 orang masuk Islam. Angkat tangan yang sudah Islam 9 orang. Oh, tawadu. Takut ria ya? Nah, enggak apa-apa. Nah, biar Allah tahu kalau kita betul-betul telah meninggalkan kerja ini. Ya. Saya meskipun bukan kiai, bukan ustaz Pak, tapi hari-hari ada orang yang datang masuk Islam. Ada di Bali. Kalau kita pakai kayak gini, kita jalan di Pantai Kuta, orang ikut Pak, dia tanya, "Hei, ayu teroris?" Dia langsung tanya Pak. Kalau kita beda, orang Indonesia buat pertanyaan jawab sendiri. Ayu Taliban, ayu ISIS. Kalau orang sudah mulai bertanya, mudah kita menjelaskan tentang indahnya Islam. Ya, mudah Pak. Mengislamkan orang kafir itu jauh lebih mudah daripada mengislamkan orang Islam. Mengislamkan orang kafir itu seperti membangunkan orang tidur Pak. Tapi orang mengislamkan orang Islam seperti membangunkan orang yang pura-pura tidur. Nggak bangun-bangun Pak. Insya Allah makmurkan masjid kita Pak ya. Target kita apa? Masjid kita semua, kita pulang bawa PR, homework. Apa PR kita? Sholat subuh seperti sholat Jumat. Alhamdulillah kami di Bali, masjid-masjid hampir semua masjid di Bali, di Kuta itu Pak, sholat subuh seperti sholat Jumat. Bapak kalau nggak percaya ke Bali lah. Bali itu tempat minoritas Islam, tapi karena semua punya fikir sekarang untuk dakwah, karena kita minoritas, kita kalau tak semangat dakwah kita digilas, kita hilang ya. Satu masjid Baitul Ma'mur namanya di pasar itu sholat subuh 1.600 orang. Sudah pernah ke sana ya. Pasti di Jakarta bisa lebih ramai dari itu, asalkan kita semua berniat, satu fikir, satu kerja, satu hati, jangan sampai bertengkar di dalam masjid ya. Satu masjid, satu hati, kita satu dalam
Islam saja, nggak boleh bangga dengan kelompok, nggak boleh mengajak orang kepada asabiah gitu. Ajak orang hanya kepada Allah, ajak kepada sunnah, kerja kita satu dakwah. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Baik hati muda, setelah korupsi waktu 2 menit, waktu saya 10.15, sekarang sudah 10.17. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesalahan saya. Semoga apa yang disampaikan tadi, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang jernih, buang yang keruh. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.